kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, man la yastajibu lahu nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Heran dengan orang-orang Wahabi di ziarah kuburan Nabi, para sahabat, para aulia, yang dengannya di situ orang bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, malah mereka mengatakan itu haram. Selalu berkata, mana dalil, mana dalil, mana dalil. Nomor satu tidak paham dalil, yang kedua dikasih dalil ngeyel. Jadi kalau orang ikhlas itu, atau orang dalam ilmunya dan ikhlas, maka nomor satu mereka tidak akan brutal, tidak ceplas-ceplos, tidak gampang bilang haram, tidak gampang bilang bid'ah, tidak gampang bilang sesat, kufur, syirik. Kenapa? Bahayanya itu luar biasa. Tanpa kamu dalami, kamu kafirkan orang, sesatkan orang, syirikan orang, kamu jadikan orang ahli neraka, maka ucapanmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Makanya ulama-ulama yang dalam ilmunya itu, yang dekat dengan Allah, hati-hati bicara itu. Tetapi kalau sudah jelas bahwa orang itu sesat, orang itu kafir, orang itu musyrik, mereka juga tidak sembunyikan perkara itu karena amanah. Maka menandakan kebodohannya orang Wahabi. Walaupun seperti itu, karena mereka minta, mana dasarnya itu dalil diperbolehkan ziarah kuburan Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal dunia untuk tabaruk. Kita sampaikan, kalau memang mereka jujur dalam meminta dalil, maka insya Allah setelah dengar video ini akan sadar. Tapi kalau tidak, tetap konsisten dengan pendapat Ibnu Taimiyah itu. Padahal hadisnya satu gitu kan. Mengenai hadis itu ulama sudah menjawab, membahas panjang lebar. Hanya dilihat satu dalil, kemudian menfodis. Itulah kelebihan Wahabi. Apa? Seperti kullu bid'atin dhalalatun, itu sudah dipakai-pakai untuk menyesatkan orang. Dalil lain itu sudah tidak mau lagi didengar. Sama juga mengenai ziarah kubur. Ziarah kubur, akhirnya semua orang Islam selain mereka ahli neraka. Mereka saja yang ke surga. Kalau kamu betul ya kami siap ikut kamu. Tetapi jelas-jelas kamu salah. Seharusnya kamu bertobat. Maka di sini kita bacakan, semoga mereka juga ikut mendengar, menyimak, dan menjadi sebab mereka kembali ke ajaran yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah. Mu'allif rahimallah berkata, ha'ula'il ladzina yukaffiruna asy-syakhsa. Mereka ini orang-orang, mereka lah orang-orang yang mengkafirkan seseorang. Ini mereka di sini adalah orang-orang Wahabi. Kenapa mereka mengkafirkan seseorang? Li'annahu qasada qabra rasuli aw ghairihi minal awliya li tabarruki. Karena orang itu menziarati kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lain, yakni wali-wali, sahabatkah, atau para tabi'in, atau para imam, atau para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan. Kenapa orang-orang Wahabi bisa berpendapat seperti itu, berkeyakinan seperti itu? Disampaikan ilatnya, sebabnya sini. Fahum jahilu ma'anal ibadati. Karena mereka tidak paham, tidak mengerti, bodoh dari makna ibadah.
Jadi pahamnya mereka orang ziarah kubur ke sana kalau berdoa dari Allah lewat wasilah, lewat keberkahan, lewat maqam yang Allah kasih kepada Rasulullah, Allah kasih kepada sahabat, para wali-wali Syekh Abdul Qadir Jailani, para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan wali-wali Allah yang lain. Dibilang itu adalah menyembah selain Allah. Kenapa bisa begitu? Karena goblok dari makna, tidak mengerti makna ibadah. Akhirnya mereka salah dalam berfatwa. Sudah begitu dikasih tahu tidak mau lagi mendengar. Wa khalafu ma alaihi muslimuna, dan mereka berselisih. Jadi pendapat dan perbuatan mereka itu berselisih dengan orang-orang Islam. Bukan awam sini yang dimaksud. Bukan awam saja. Tetapi amalan orang Islam yang didukung oleh para ulama. Jadi orang-orang Islam dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang itu mereka mensunahkan, bukan hanya memperbolehkan, mensunahkan ziarah kuburan Nabi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah juga wali-wali. Li'annal muslimina salafan wa khalafan lam yazalu yazuruna qabran Nabi litabarruki. Karena orang Islam, orang-orang Muslim dari zaman dulu, dari zaman sahabat tadi saya bilang, tabi'in, dan setelah mereka sampai hari yang tadi, mereka lam yazalu yazuruna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam litabarruk. Lam yazalu yazuruna, terjemahnya apa? Selalu bukan ziarah berhenti, tidak, tapi dari masa ke masa, dari waktu ke masa, waktu ke waktu itu amalan ini tidak terputus, selalu dibuat. Dan selagi masih ada orang umrah dan haji, umrah setiap hari orang berangkat, bukan dari Indonesia saja, dari seluruh dunia, haji setiap tahun. Maka tidak ada orang yang putus dari kalangan umat Islam untuk menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham tidak? Jadi apa sih makna untuk tujuan mendapatkan keberkahan? Di sini dijelaskan walaisa ma'na ziyarati litabarruki anna ar-rasula yakhluqu lahumul barakata. Tujuan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkatan itu bukan bermakna bahwa setelah ziarah atau dengan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang memberikan mereka keberkahan. Atau Nabi yang menciptakan bagi mereka keberkahan. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maknanya. Lalu maknanya apa? Balil ma'na annahum yarjuna ay yakhluqallahu lahum al-barakata bi ziyaratihim liqabri. Tetapi maknanya adalah saat mereka menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain, bisa juga sahabat atau wali-wali, saat mereka menziarahi itu kuburan-kuburan, mereka berharap dari Allah, semoga dengan perbuatan kami ini, dengan amalan kami ini, Allah memberikan kami keberkahan. Itu. Jadi nabi-nabi, sahabat, kemudian wali-wali itu hanya wasilah, perantara saja itu. Kedudukan maqam yang Allah kasih itu, satu kemuliaan dari Allah untuk mereka, itulah dijadikan wasilah untuk mendapatkan keberkahan. Jadikan perantara agar supaya doa cepat diterima. Paham tidak? Semoga orang Wahabi ikut paham juga supaya bertobat. Dalilnya mana? Wa dalilu ala dzalik. Dalil atas pendapat Aswaja tadi adalah ma rawahul Baihaqi bi isnadin sahihin an Malikid Dari. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan isnad yang sahih dari seseorang yang bernama Malik Ad-Dari. Malik apa? Malikid Dari. Malikid Dari itu siapa? Wa kana khazina Umar radhiyallahu. Malikid Dari itu adalah penjaga, kalau bahasa kita adalah khazanah. Tapi ini bisa dibilang juga bendahara. Kalau kita bilang penjaga gudang juga penjaga Baitul Mal. Penjaga apa? Apa kata Malik Ad-Dari tadi?
beliau berkata, asaban nasu qahtun di zaman Umar radhiyallahu anhu. Terjadi musim paceklik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang itu tidak ada paceklik berarti hujan tidak turun. Kalau hujan tidak turun, tanaman-tanaman jadi berantakan. Kalau tanaman tidak ada, makanan tidak ada, maka orang kelaparan, kehausan. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seseorang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat di sana? Bukan minta, ya Rasulullah, engkaulah Tuhan kami, alhamdulillah, turunkan hujan untuk kami. Bukan begitu. Ini rajulun di sini adalah seorang sahabat, nanti ke depan akan dikasih tahu siapa namanya itu. Sesampai di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Kata itu laki-laki, wahai Rasulullah, mintalah dari Allah turunkan hujan untuk umat. Kenapa? Karena sesungguhnya umatmu telah binasa. Setelah itu selesai, pulang dia tidur. Fa'utiya fil manam. Maka dia didatangi dalam tidur, mimpi berjumpa dengan siapa? Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya dia kasih tahu. Apa kata Rasulullah SAW untuk dia? Aqri Umar as-salama, sampaikanlah salamku salam dariku untuk Umar radhiyallahu anhu. Akhbirhu, dan sampaikan kepada dia, kabarkan kepada dia, annahum yusqauna, bahwa mereka sebentar lagi akan dituruni hujan. Jadi sebentar lagi Allah akan turunkan hujan untuk mereka. Wa qul lahu alaikal kaisa wal kaisa, dan sampaikan kepada dia, wajib ke atas kamu dalam berkhidmat kepada umat, dalam berkhidmat kepada rakyatmu, maka kamu berjuang sungguh-sungguh. Ini wasiat ini sebenarnya bukan hanya Umar saja, kepada pemimpin sampai hari kiamat, selalu berjuang memberikan yang terbaik kepada bawahan. Semoga Allah beri taufik bagi setiap pemimpin kita. Kata rajulu Umar fa akhbarahu fa baka Umar. Laki-laki tadi mendatangi Umar setelah mimpi bangun dari tidur. Fa akhbarahu, maka dia kasih kabar kepada Umar mengenai isi mimpinya tadi. Mendengar itu fa baka Umar menangis. Wa qala ya Rabbi, kemudian dan Umar berkata, wahai Tuhanku, ma'alu illa ma'ajaztu, dalam perjuangan, dalam berkhidmat kepada umat, kepada bawahan, kepada rakyatku, saya tidak membuat kekurangan kecuali yang saya tidak bisa. Ini saya sudah sungguh-sungguh. Paham tidak? Coba lihat. Saat itu orang datang, bukan Rasul masih, tapi sudah meninggal di dalam kubur. Sampai di situ kisahnya. Paham tidak? Dan kisah ini tidak bisa dibantah sama orang Wahabi, masyhur, terkenal. Siapa sih laki-laki itu? Maka laki-laki itu disebut dengan wa qad jaa fi tafsir hadzal rajul annahu Bilal bin al-Harits al-Muzani. Telah terdatang dalam tafsir mengenai siapa laki-laki ini, bahwa dia adalah Bilal bin Harits al-Muzani dan seorang sahabat, as-sahabi. Jadi Bilal bin Harits al-Muzani, as-sahabi, seorang sahabat. Fahadha as-sahabi qad qasada qabr ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam litabarruki falam yunkir alaihi Umar wa ghairuhu fabatala da'wa bin Taymiyah anna hadhihi ziyarat asy-syirkiyah. Sahabat yang tadi yang bernama Bilal bin Harits al-Muzani itu yang menziarati kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Setelah dia sampaikan kepada Umar, maka Umar tidak menentangnya. Padahal Umar itu dijuluki apa? Al-Farruq, pembeda antara hak dan batil. Semua sahabat itu Farruq, tetapi yang paling banyak memiliki ini sifat adalah Umar, makanya boleh dijuluki Al-Farruq. Dengan keberadaan itu, karena yang disampaikan oleh Bilal bin Harits al-Muzani tadi bukan satu kemungkaran, bukan amalan bid'ah, bukan amalan sesat, apalagi kufur dan syirik, maka Umar tidak mengingkari
mengokekan, dan sahabat-sahabat yang lain juga tidak mengingkari. Maka lewat kisah itu, apa yang menjadi klaim Ibnu Taimiyah yang dipakai pendapatnya sama orang-orang Wahabi tanpa mengenal kompromi itu menjadi tertolak batil. Apa kata Ibnu Taimiyah? Bahwa menziarati kuburan para nabi, aulia, tujuan untuk mendapatkan keberkahan, hukumnya adalah syirik, perbuatan syirik, yang ziarah jadi musyrik, naudzubillah. Kalau orang musyrik tempatnya di mana? Bukan sebentar, selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik, Allah ampuni selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti naudzubillah, karena Bilal bin Haris al-Muzani itu orang musyrik, naudzubillah, neraka tempat selama-lamanya. Umar yang tidak membantah, tidak melarang, bahkan mengokekan amalan syirik itu, naudzubillah, jadi lagi orang muslim, sahabat ada situ. Di mana sudah otaknya orang Wahabi? Tidak mengerti saya. Semoga Allah kasih mereka hidayah untuk kembali. Jadi ini sudah cukup. Satu kisah ini sudah cukup. Masih banyak lagi. Kalau nanti lain kali kalau mau diminta, ditambah lagi. Paham tidak? Maka amalan ini jadi turun-temurun sampai hari yang tadi. Yang penting, ingat, saat rombongan ke ziarah Wali Songo kemana-mana, jangan dijadikan sebagai alat bis. Nah, kalaupun ada di situ tanpa diniati, ya zaman sekarang nih, orang bekerja itu kan perlu juga untuk dunia darul asbab, tapi jangan jadikan tujuan utama, sehingga misi akhiratnya jadi hilang. Paham tidak? Oke, kalau ikuti orang Wahabi ini kan minoritas di dunia, umat Islam yang minoritas. Orang-orang yang tinggal di Makkah dan Madinah juga itu belum tentu Wahabi. Di Indonesia baru nongol beberapa tahun belakangan. Mengikut mereka segelintir. Di Pakistan, India juga ada. Kemudian di mana-mana. Jadi kalau mau ikuti kata mereka saja yang ke surga itu. Sisanya ke neraka semua. Sekali lagi saya sampaikan, seandainya kamu bisa membuktikan dengan dalil-dalil yang oke. Jangan cuma berkuar-kuar, ini dalilnya, itu dalilnya. Kenapa kita mau jadi ahli neraka, tidak mau ikut kamu menjadi ahli surga? Tetapi itu mustahil untuk kamu bukti. Karena amalan sudah menjadi turun-temurun dari zaman sahabat sampai hari yang tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya, membahayakan. Maka orang-orang muslim yang ikuti doktrin Wahabi terjebak di situ, tolong kamu berpikir sejenak, pakailah akal sehat itu. Jangan salah kaprah. Nah, kalau ada oknum yang datang ke Wali Songo minta, Malik Maulana Malik Ibrahim, kasih saya uang. So, habis di kantong pin uang. Nah, itu oknum, sama-sama kita luruskan. Kita lurus, datang ke Sunan Ampel, sujud di kuburnya itu, sujud, engkaulah Tuhanku. Saya ini tokonya baru satu, maunya dua, kasih saya toko yang kedua. Nah, itu baru oknum, ini bahaya, ini syirik tanpa ragu. Tetapi hanya dengan melihat orang pergi berbondong-bondong ziarah kuburan Nabi, sahabat, aulia, bukan senang, malah hatinya sakit. Paham tidak? Tidak lain tidak bukan, kenapa? Karena tulang, darah, daging, kulit dari ujung kaki, ujung rambut sudah terkontaminasi dengan bid'ah, syirik, kufur, sesat, dan ahli neraka. Jadi melihat orang itu sudah tidak sabar lagi. Tidak mau lagi meneliti, tidak mau dengar yang lain lagi. Langsung saja itu. Pokoknya syirik, sesat, bid'ah, neraka. Sudah tidak mau dengar, ini bukan ciri khas ulama yang dalam ilmunya dan dekat dengan Allah. Tidak, bukan begitu. Kami berharap semoga video ini bermanfaat bagi kita dan mereka semua. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.